Menguak tabir kebenaran neurofeedback, revolusi pelatihan otak atau ilusi sains. Bisakah kita benar-benar melatih otak kita sendiri untuk menjadi lebih fokus, lebih rileks, dan lebih produktif? Bayangkan, jika kita bisa melihat aktivitas otak kita secara real-time dan mengendalikannya seperti melatih otot di gym, itulah klaim yang dibuat oleh neurofeedback. Sebuah teknologi berbasis neuroscience yang menjanjikan perubahan signifikan dalam cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Namun, seberapa efektifkah teknologi ini? Apakah benar-benar terbukti secara ilmiah, atau hanya sekadar tren kesehatan terbaru? Mari kita ungkap fakta sebenarnya dalam video ini. Neurofeedback adalah teknologi berbasis EEG yang memungkinkan individu mengontrol aktivitas otaknya melalui umpan balik real-time. Teknik ini diklaim dapat membantu dalam gangguan atensi ADHD, kecemasan, depresi, dan peningkatan performa kognitif. Namun, benarkah demikian? Neurofeedback pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Dr. Barry Sterman. Sejak saat itu, teknologi ini berkembang pesat dan banyak diterapkan dalam berbagai bidang kesehatan dan peningkatan performa manusia. Elektroda EEG ditempatkan di kulit kepala untuk merekam sinyal listrik otak. Data ini dianalisis dan dibandingkan dengan pola ideal untuk memberikan umpan balik kepada individu. Neurofeedback bekerja dengan prinsip pengkondisian operan, di mana individu menerima penguatan positif ketika berhasil menyesuaikan pola aktivitas otaknya. Proses ini memungkinkan seseorang belajar mengatur fungsi otaknya sendiri secara sadar atau tidak sadar. ADHD dikaitkan dengan kelebihan aktivitas gelombang theta dan defisit gelombang beta. Dengan neurofeedback, individu diklaim dapat mengurangi aktivitas theta dan meningkatkan beta untuk meningkatkan fokus dan perhatian. Neurofeedback dapat membantu menyeimbangkan aktivitas antara korteks prefrontal dan amigdala. Studi menunjukkan bahwa terapi ini efektif dalam menurunkan respon stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Banyak atlet dan profesional menggunakan neurofeedback untuk meningkatkan fokus, reaksi cepat, dan pengambilan keputusan. Namun, apakah ada bukti ilmiah yang cukup untuk mendukung klaim ini? Beberapa kondisi yang disebut-sebut dapat diperbaiki meliputi ADHD, kecemasan, PTSD, depresi ringan, dan insomnia. Namun, seberapa kuat bukti klinis yang mendukung efektivitasnya? Tidak semua kondisi medis atau psikologis dapat diperbaiki dengan neurofeedback. Gangguan otak struktural seperti Alzheimer, Parkinson, dan stroke berat tidak dapat ditangani dengan teknik ini. Faktor penyebab kegagalan termasuk teknik yang tidak sesuai, jumlah sesi yang terlalu sedikit, dan kurangnya konsistensi dalam terapi. Selain itu, efek placebo juga bisa menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Biaya neurofeedback cukup tinggi, berkisar antara Rp500.000 500.000 per sesi. Apakah harga ini sebanding dengan efektivitasnya? Biaya satu sesi neurofeedback berkisar antara Rp500.000 500.000. Harga dapat lebih tinggi jika dilakukan oleh tenaga ahli berlisensi. Setiap sesi neurofeedback berlangsung 30:60 menit. Rata-rata seseorang memerlukan 20-40 sesi untuk hasil yang optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa neurofeedback memiliki tingkat keberhasilan 75-85% dalam ADHD dan kecemasan. Namun, metodologi penelitian dan faktor placebo masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Seorang anak berusia 10 tahun dengan ADHD mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dan menyelesaikan tugas sekolah. Setelah 30 sesi neurofeedback, terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan fokus dan kontrol impuls. Penelitian menunjukkan bahwa 70-80% anak dengan ADHD yang menjalani neurofeedback mengalami peningkatan perhatian yang lebih baik dibandingkan metode konvensional lainnya. Seseorang pekerja kantoran berusia 35 tahun mengalami insomnia akibat stres kerja. Setelah mengikuti 20 sesi neurofeedback, kualitas tidurnya meningkat, dan ia mampu tidur lebih cepat tanpa bantuan obat tidur.
Neurofeedback bekerja dengan menurunkan aktivitas gelombang beta yang berlebihan dan meningkatkan gelombang alfa serta THET untuk mendorong keadaan rileks dan memperbaiki pola tidur. Seorang atlet profesional mengalami kesulitan dalam menjaga konsentrasi selama pertandingan. Setelah 25 sesi neurofeedback, ia melaporkan peningkatan ketajaman mata dan respons yang lebih cepat saat berkompetisi. Penelitian menunjukkan bahwa neurofeedback dapat meningkatkan koordinasi mata tangan, waktu reaksi, dan daya tahan mental, yang sangat bermanfaat bagi atlet, musisi, dan eksekutif bisnis. Konsistensi, pemetaan otak awal, dan terapi yang tepat adalah faktor penting dalam kesuksesan neurofeedback. Konsistensi, pemetaan otak hanya digunakan untuk pemetaan aktivitas otak dan tidak bisa melatih otak secara langsung. Tak awam dan terapi yang tepat adalah faktor penting dalam kesuksesan neurofeedback. Neurofeedback memiliki potensi, tetapi masih membutuhkan lebih banyak penelitian ilmiah untuk membuktikan efektivitasnya secara pasti.